Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sampai pada saat ini adik-adik sekolah minggu yang di rumah tetap mengikuti ibadah sekolah minggu dengan ya, Abang, Bang Maju dan Kak Reka mewakili dari Badan Pengurus Harian Seksi Sekolah Minggu HKBP Perdamaian Medan ingin menyampaikan dan mengulangi pengumuman kami pada ibadah rekaman yang minggu lalu. Di mana minggu yang lalu melalui akun YouTube kita, tim IT kita telah mengumumkan, kita sekolah minggu mengumumkan bahwa bagi adik-adik yang tetap setia, yang tetap mengikuti ibadah virtual sekolah minggu ini, baik melalui handphone ataupun melalui laptop dari rumah masing-masing dengan menggunakan pakaian yang sopan dan layak untuk ibadah, adik-adik di rumah boleh mengirimkan file atau dokumen atau foto daripada ibadah yang adik-adik ikuti selama adik-adik berada di rumah. Dengan catatan, satu, mengirim foto yang baik melalui BA. Kemudian yang kedua, menuliskan di keterangan di bawah foto itu nama kalian, nama lengkap, kemudian alamat rumah serta sektornya. Artinya dokumentasi tersebut akan kita tayangkan pada ibadah minggu. Adik-adik yang di rumah, paling lama foto atau video ibadah sekolah minggu yang adik-adik lakukan di rumah paling lama dikirimkan setiap hari Jumat di setiap minggunya. Untuk lebih jelas, adik-adik boleh menghubungi kontak yang ada tertera di layar di bawah ini, ya, yaitu dengan mengirimkan filenya kepada Abang Victor Situmorang dan Eureka Boru Simanjuntak. Kami tunggu ya adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Harus penuh sukacita karena pada hari ini adalah hari Minggu, hari di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Asik. Bang, hari ini aku sudah siap dengan pakaian ibadah. Aku juga sediakan Alkitab dan tentu hati. Iya dong. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, di minggu yang ke-18 setelah Trinitatis ini kita ada suasana yang baru nih adik-adik. Ya, berbeda dari minggu sebelumnya ya Kak. Iya Kak, di bulan Oktober ini kita kedatangan orang baru di adik. Iya. Cerita Alkitabnya dibawa sama Amang Pendeta, yaitu Iya. Amang Pendeta Jones Panjaitan. Oke, jadi baik, tanpa berlama-lama lagi, karena adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan semuanya, maka kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk lagu yang pertama. Apa itu Kak lagu yang pertama kita? Aku Anak Raja. Engkau anak raja. Kita bernyanyi dari lagu yang pertama, Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Menyanyikan dengan sukacita, Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya tentunya masih semangat dan penuh sukacita. Adik-adik semua, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang tinggi, mau yang pendek, semuanya kita berharga bagi Tuhan. Jadi adik-adik harus tetap semangat seperti lagu kita Big or Small. Kita bernyanyi yuk adik-adik. Big or small, short and tall,
Sekolah Minggu HKBP Perdamaian. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Nah, kita angkat satu lagu pujian saat iblis menggodaku. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Yuk. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan ku. Bagus gayanya adik-adik. Nah, saat ini kita bernyanyi dari Ibu Jare. Yuk, disiapkan hati dan pikirannya. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menyatukan hati, pikiran dan jiwa kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Puji-pujian, kemuliaan serta hormat hanya kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari yang begitu indah ini, kami mau Tuhan berkenan untuk memberkati ibadah kami, ibadah virtual Sekolah Minggu HKBP Perdamaian ini. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Boleh ibadah ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan semuanya, secara khusus adik-adik sekolah minggu kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan yang senantiasa memberkati. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan menyambut firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh Amang Pendeta Jones Panjaitan.
Mari kita siapkan hati pikiran kita bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan, menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat yang pertama dan yang kedua. Firman Allah, jayalah. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita lipat tangannya, lalu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami dalam ibadah minggu, anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Meskipun dengan virtual atau juga online, kiranya Engkau yang memberkati persekutuan anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Mereka yang sedang di rumah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan hati dan pikiran mereka supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dan mereka juga dapat melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, bersuaralah Engkau di tengah-tengah khotbah ini, sehingga kami boleh melakukannya bersama-sama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Tapi sebelum Amang Pendeta membacakan firman Tuhan pada hari ini, karena Amang baru saja bertugas di gereja kita, maka Amang akan memperkenalkan diri Amang dulu. Tentu belum ada yang kenal sama Amang kan? Iya, belum ada. Jadi nama Amang Pendeta Jones Panjaitan. Amang saat ini bertugas di HKBP Pardamaian. Nanti kalau sudah masuk gereja, silakan kita akan berkenalan lagi ya. Silakan datang nanti ke rumah Amang untuk berkenalan. Nah, untuk hari ini itu saja Amang perkenalkan ya. Siapa nama Amang tadi? Pendeta Jones Panjaitan. Oke, baiklah, kita baca firman Tuhan. Nah, sediakan Alkitabnya, dibuka. Ya, Amang tunggu. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Amang bacakan bagi kita. Silakan diikuti di Alkitabnya sambil dibaca. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, di minggu ini, sekolah minggu HKBP Pardamaian. Nah, ini judulnya adalah kelak menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang Amang mau tanya, siapa yang pernah mendengar ada seorang pemimpin yang masih berumur 8 tahun? Ada tidak? Aduh, siapa sekarang ini yang sedang umur 8 tahun? Coba diangkat tangannya depan kamera.
Iya, ternyata ada yang umur 8 tahun ya. Masih ada yang umur 8 tahun. Ini cerita Alkitab ada menceritakan tentang seorang raja yang masih berumur 8 tahun. Nah, tadi kita sudah baca siapakah namanya? Namanya adalah Raja Yosia. Raja Yosia umur 8 tahun sudah menjadi raja. Tentu anak-anak sekolah minggu juga yang saat ini sedang umur 8 tahun bisa gak jadi raja? Tentu bisa. Kan ada lagunya sekolah minggu. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Kalau kita semua anak raja, tentu kita harus persiapkan diri kita menjadi seorang pemimpin. Nah, ini menjadi seorang pemimpin. Kalau semua anak-anak raja, berarti kita harus belajar menjadi seorang pemimpin. Siapa yang mau jadi pemimpin? Iya, banyak yang tunjuk tangan di rumah. Mau jadi pemimpin rupanya semua. Maka kita harus belajar dari Raja Yosia yang masih umur 8 tahun. Dia sudah menjadi seorang raja. Bagaimana supaya menjadi seorang pemimpin? Yang pertama, Yosia adalah anak yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama, dia takut akan Tuhan. Apa dibilang Amsal 1 ayat 7? Takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan. Nanti dibuka Amsal 1 ayat 7. Maka Yosia sebagai anak raja, orang tuanya meninggal karena peperangan, maka Yosia diangkat menjadi raja walaupun masih anak-anak. Tapi dia sudah siap menjadi seorang pemimpin. Dia sudah siap karena dia takut akan Tuhan. Maka Yosia sejak kecil dia sudah rajin belajar. Nah, siapa di sini yang rajin belajar di rumahnya? Nah, itu untuk menjadi seorang pemimpin harus rajin belajar. Karena apa dia rajin belajar? Karena takut akan Tuhan. Supaya takut akan Tuhan, makanya harus rajin sekolah minggunya, buka Alkitabnya. Jadi kalau beribadah juga harus taat kepada Tuhan, harus takut akan Tuhan. Gak asal-asalan beribadah. Siapa di sini yang belum mandi beribadah? Nah, ada ya yang belum mandi beribadah ya? Iya. Tapi di sini Yosia sangat taat kepada Tuhan. Dia kalau mau beribadah dia persiapkan dirinya. Dia mandi pagi-pagi, lalu dia pakai bajunya rapi, dia sediakan tempat duduknya yang bagus dan rapi, lalu dia berdiri di depan kamera, HP, atau juga di depan TV, atau juga di depan komputer. Tapi dia benar-benar beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, dia harus beribadah dengan benar. Sediakan Alkitabnya, mandi yang bersih, pakai pakaian yang bersih, lalu menghadap kepada video online dari guru-guru sekolah minggu HKBP Pardamea. Nah, persiapkan ya dirinya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana anak-anak sekolah minggu di rumah dia rajin belajar dan taat untuk mengikuti yang baik. Misalnya dia tidak suka mengganggu adiknya, dia baik kepada adiknya. Abangnya harus memimpin adiknya, dan adiknya harus taat kepada abangnya. Itu ciri-ciri pemimpin. Pemimpin itu tidak suka dia berbohong. Pemimpin itu tidak suka juga dia berbuat jahat kepada temannya. Pemimpin itu juga memikirkan apa yang baik kepada temannya, menolong teman, ya, berkata yang baik, tidak suka berkata kotor kepada orang lain, menghormati orang lain. Nah, itu ciri-ciri pemimpin. Siapa yang mau jadi pemimpin? Iya, ternyata masih ada. Maka dia harus terus belajar untuk berbuat kebaikan. Karena seorang raja harus memikirkan apa yang baik untuk orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kalau dia sebagai seorang abang,
Dia harus memikirkan apa yang baik untuk adik-adiknya. Dan kalau dia seorang adik, dia juga harus bisa memimpin dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya, untuk abangnya, untuk keluarganya, untuk orang tua, untuk gereja, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa ya. Iya, karena guru-guru sekolah minggu ini sudah mengajarkan adik-adik menjadi seorang pemimpin. Kuncinya tadi apa? Supaya anak-anak sekolah minggu takut akan Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat juga ternyata Yosia yang kecil tadi banyak melakukan perubahan yang baik. Karena apa? Karena dia pintar. Kenapa dia pintar? Dia rajin belajar. Jadi nggak ada orang pintar yang tidak rajin belajar. Nah, siapa di sini yang mau pintar? Ya, semuanya pada mau pintar ini. Maka rajin-rajin belajar ya anak-anak sekolah minggu. Iya, apalagi anak sekolah minggu Pardamaian harus rajin belajar supaya pintar. Dan nanti kalau sudah besar jadi pemimpin. Banyak pemimpinnya. Bisa jadi pemimpin di rumah, bisa jadi pemimpin di sekolah, yang jadi ketua kelas. Ada berapa orang? Ada banyak juga. Jadi pemimpin di sekolah, pemimpin di rumah, pemimpin di lingkungan, bermain dengan anak-anak yang lain, dan dia menciptakan suasana yang baik. Membantu orang tua itu juga bagian daripada berlatih untuk menjadi pemimpin. Pemimpin harus bisa menguasai dirinya. Pemimpin harus bisa membantu orang tuanya. Maka Yosia yang sebagai raja yang masih kecil itu, dia sudah dilatih orang tuanya untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Nah, ini juga pesannya tadi, menjadi seorang pemimpin harus belajar juga mandiri. Siapa di sini yang umur 8 tahun sudah mandi sendiri? Iya, ada juga di sana yang sudah mandi sendiri. Siapa di sini yang umur 8 tahun yang masih disuapin orang tuanya? Oh, tidak ada lagi. Ternyata semuanya sudah mandiri, sudah makan sendiri, mandi sendiri, berangkat sekolah juga karena dekat rumahnya sekolahnya, berangkat sendiri. Nah, ini ciri-ciri seorang pemimpin. Dia mau belajar untuk mandiri, tidak bermanja-manja kepada mamanya. Sedikit-sedikit dia nangis kepada mamanya, minta uang jajan. Ya, sampai di sini yang masih begitu. Nah, belajar dari Raja Yosia. Raja Yosia umur 8 tahun, dia sudah tidak begitu lagi, tapi dia sudah menjadi seorang pemimpin yang mandiri. Makanya anak-anak sekolah minggu HKBP Pardamaian ketika sudah mengetahui cerita tentang raja yang 8 tahun, masih 8 tahun sudah menjadi raja, anak-anak sekolah minggu harus termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin seperti Yosia yang diceritakan oleh firman Tuhan. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Maka rajin-rajinlah untuk beribadah kepada Tuhan. Maka rajin-rajinlah melatih dirimu untuk taat kepada Tuhan. Maka anak-anak sekolah minggu HKBP Pardamaian adalah anak-anak sekolah minggu yang harus tetap taat kepada Tuhan, supaya engkau menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Oke, sampai jumpa. Demikianlah firman Tuhan yang Amang sampaikan pada minggu ini. Maka jadilah pemimpin kelak yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu. Bagaimana anak-anak sekolah minggu HKBP Pardamaian dapat belajar dari seorang raja yang telah dipakai sejak umur 8 tahun, yaitu Raja Yosia. Kiranya itu dapat memotivasi seluruh anak-anak sekolah minggu untuk mempersiapkan diri mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kelak mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini, sehingga mereka dipakai untuk memimpin diri mereka sendiri, memimpin masyarakat,
memimpin keluarga, dan memimpin pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, pakailah anak-anak, bentuklah mereka seturut kehendak-Mu. Tuhan, mampukan anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan, untuk tetap taat beribadah kepadamu, menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, dan mereka orang-orang yang memikirkan tentang kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, Engkau juga yang mampukan orang tua mereka, yang senantiasa menyertai mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka juga di dalam pemeliharaan Tuhan, untuk senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami. Begitu juga guru-guru sekolah minggu semuanya ya Tuhan, yang telah mempersiapkan ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha gereja-Mu untuk menjangkau pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mengetuk hati seluruh anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua ya Tuhan, untuk senantiasa mendukung kegiatan atau pelayanan secara online ini, supaya terjangkau untuk anak-anak sekolah minggu di HKBP Perdamaian ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dan pelayanan ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang termanis, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan Amang Panjaitan. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, kita diajari untuk berbuah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340. Bagi Yesus pahlawan salibnya, ajukan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, Tuhan bertindak lawan berlutut menyembah. Sekolah Minggu HKBP Perdamaian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Perdamaian. Sampai jumpa minggu depan.